Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, kali ini saya akan melemparkan sebuah materi ya, bahwa di Bali ini akibat pengaruh pariwisata yang deras, yang sangat masif ya, maka akan terjadi gejolak sosial atau perubahan-perubahan di dalam kehidupan sosial di Bali ya. Ya, apa itu? Ya, ini sudah banyak tanah-tanah di Bali, tanah-tanah yang produktif, tanah-tanah yang dianggap ekonomis ya, nilainya itu sudah dikuasai oleh orang luar Bali. Baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri ya. Jadi makanya sekarang ini yang saya dengar gubernur ini sudah membuat perda ya untuk mengatur biar tanah ini tetap menjadi warga lokal ya, biar tidak dikuasai oleh pihak-pihak orang luar ya. Nah ini tidak ubahnya seperti yang terjadi di Jakarta ya. Jadi penduduk aslinya adalah Betawi, tetapi penghuninya dari seluruh Indonesia ya karena ini ibu kota ya, ibu kota Indonesia yaitu Jakarta ya mungkin nanti di IKN juga ya mungkin lama-lama penduduknya aslinya juga lokalnya juga akan terpinggirkan juga gitu. Nah kalau di Bali ini karena akibat pengaruh daripada turisme ya memang 90% kegiatan ekonomi di Bali ini ya pemasukan itu memang dari sektor pariwisata ya dari dulu ya. Jadi Bali ini adalah penyumbang devisa terbesar dari segi pariwisata ke Republik Indonesia ini, ke pusat ya. Nah, tetapi dampak-dampak dari sosial pariwisata ini ya buat masyarakat lokal ini sebetulnya tidak terlalu banyak ya, karena sekarang ini sudah digempur oleh orang-orang luar yang menguasai ekonomi yang lebih mapan ya karena penduduk di Bali ini justru sekarang para pemuda-pemudinya itu para tenaga yang produktif itu sudah bekerja di luar ya sebagai pariwisata di kapal pesiar, yaitu yang saya banyak dengar ya, karena di Bali kan banyak tamatan dari universitas kampus dari pariwisata ya, jadi mereka kebanyakan berkecimpung di pariwisata juga ya, makanya di Bali ini memang harus mulai inovasi ya, bagaimana caranya memperkaryakan atau mendidik atau menciptakan lapangan kerja selain pariwisata ya, jangan terlalu terfokus kepada pariwisata ya. Nah, kembali lagi kepada materinya, yaitu akibat pariwisata ya oleh bule-bule ini terutama ya, mereka banyak yang kawin kontrak dengan warga lokal untuk ya ini memanipulasi atau istilahnya disetting lah agar tanah ini bisa dibeli ya. Mereka itu memakai nama, kan harus memang persyaratannya harus penduduk Indonesia kan. Nah, salah satunya adalah penduduk lokal, orang Bali. Entah itu perempuannya, entah itu laki-lakinya. Tapi yang lebih banyak adalah perempuan yang diperalat ya. Jadi mereka kawin dengan penduduk lokal yang perempuan, cowoknya itu dari warga asing ya, dari luar negeri, bahkan dari Tiongkok ya, dari ASEAN ya, bahkan dari dalam negeri juga ya. Mereka beralkulturasi antara budaya mereka penduduk Bali maupun orang pendatang. Nah, di sini yang lucunya lagi ya, ini saya melihat dari perspektif agama Hindu ya. Bagaimana nasib agama Hindu ke depannya kalau ini terus pembiaran ya, penduduk lokal ini sudah dimanfaatkan oleh orang-orang luar untuk urusan perut, cuan ya, ekonomi. Nah,
Justru kita harus berpikir bagaimana masa depan agama Hindu. Nah, yang anehnya lagi, ini yang saya dengar bahwa banyak ya misalnya perempuannya dari Bali, terus yang cowoknya ini orang luar negeri atau orang Tiongkok atau orang warga Indonesia. Lah justru mereka banyak yang pindah agama mengikuti suaminya. Ini kan ya maksud saya ini kan luar biasa, pembiaran gitu. Nah, bagaimana nanti nasibnya agama Hindu ke depannya? Nah, ini yang harus dipikirkan ya. Ya, makanya saya mendukung dari Perda Gubernur ya yang digaung-gaungkan akan membuat ya kebijakan untuk membatasi orang-orang luar memiliki ya tanah di Bali ya, karena ini sudah lama kejadiannya ya. Ini harus cepat-cepat biar tidak nasibnya seperti di Jakarta ya, penduduk Betawi jadi terpinggirkan, sudah dikuasai oleh orang luar ya. Nah, Bali harusnya juga seperti itu, terutama agama Hindu ya. Ya sekarang masa uang laki-lakinya cowoknya datang ke Bali, masa ceweknya ngikut agama orang lain? Kan aneh ini. Inilah kelemahan wanita perempuan Bali ini ya. Ya maaf aja ya, mereka karena berprinsip bahwa wah, perempuan itu harus ikut suami ya. Itu prinsip yang salah ya. Betul itu, tetapi dalam konteks apa ya? Patrilineal itu dulu nenek moyang kita bikin patrilineal bukan kita kawin sama orang luar, ikut suami ya. Ya kalau gitu bagaimana untuk kedepannya masa depan agama Hindu kalau pindah semua ya? Ya, jadi saya berharap mohon ini dipikirkan oleh pemerintah Bali ya, agar tidak Bali ini 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan dikuasai oleh orang luar. Ya, ya harus sadar secepatnya ya. Jangan kita terlena ya. Oke, saya sekian dulu. Wayan Amaludin, Moksa Channel mengaturkan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.